إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى مدار السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dilakukan Allah Ta'ala, pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu di hari yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan ini, sayyidul ayyam, penghulu dari sekian hari. Allah Ta'ala masih menganugerahkan pada kita semua yang hadir sehat walafiat jasmani dan rohani, peluangan waktu, sehingga kita bisa syukur nikmat tersebut. Di antaranya adalah hadirnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka membuktikan satu komitmen keimanan kita menegakkan sholat Jumat 2 rakaat berjamaah. Dari doa kita semua, semoga amaliyah kebajikan kita yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai dengan hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf, kekurangan, salah dan dosa kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Selanjutnya sama-sama kita sampaikan siang hari ini kembali salam cinta dan rindu kita kehadiran junjungan teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia teguh mengikuti jejak langkah risalah beliau. Kelak semua kita yang hadir ini nanti diakui menjadi pengikut dan umat Rasulullah SAW di yaumul qiyamah, bisa mendapatkan syafaat beliau dan diberikan kesempatan minum daripada haud air telaga Kautsar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berpesan, berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hayya mujaddidul iman wa lansah. Dari momentum kebaikan ini kita gunakan untuk mensyarjah, memberikan nutrisi kepada ruh dan keimanan kita. Karena sebaik-baik bekal yang kita bawa nanti ada menghadap Allah adalah keimanan dan ketakwaan, dengan jalan mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, imtisalu awamirih, dan meninggalkan wujudinabu nawahi, meninggalkan semua perkara yang Allah larang. Khatib mengambil tema singkat melalui mimbar Jumat berkah kali ini: 4 resep Quran mengobati problematika masalah. Al-Quranul Karim, Jumat yang dilakukan Allah Ta'ala, dia adalah obat secara fisik dan psikis. Secara fisik banyak dalam riwayat sahih, dalam hadis Bukhari Muslim, di antaranya terjadi di zaman Rasul satu sahabat lada ghassul a'raf, pernah disengat kelapa jengking atau kelajengking. Summa syaka ila Rasulullah SAW, kemudian dia melapor mengaku kepada Rasul. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah bacakan mu'awwidhatain, al-ikhlas dan mu'awwidhatain, kemudian di ruqyah oleh Rasul, diberikan air liur oleh Rasul, dan dengan izin Allah orang yang tersengat pada jengking tadi syufi,
sembuh daripada sengatan dalam jantung. Ini satu bukti bahwa Quran menjadi penawar obat secara fisik. Di lain tempat, lain waktu, Al-Quran juga berfungsi menjadi sifat penawar obat, yaitu fisikis. Khatib akan mengangkat melalui mimbar Jumat kali ini obat Quran, pendekatan melalui obat fisikis. Ada orang dicoba oleh Allah di dunia ini mempertuhankan hawa nafsu, ittiba'us syahwat. Hawa nafsu tak pernah kena. Maka Nabi mengajarkan kita dalam salah satu doa maksud, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la tustajab. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Ada ilmu tapi tak ada manfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tak pernah khusyuk. Dan yang ketiga ini dia, wa min nafsin la tashba, dari hawa nafsu, jiwa yang tak pernah merasa tenang. Diperturutkan, dituhankan terus hawa nafsu. Quran memberikan resep penawarnya, yaitu iqamus shalah, menegakkan, menjalankan waktu salat. Iza betulita bisyahwat, kalau engkau tengok atau kau dicoba oleh Allah mempertuhankan hawa nafsu dalam hidup ini, farazi hifazaka ala shalawatil khams, review kembali sejauh mana engkau mungkin merawat solat 5 waktu. Jadi solat 5 waktu ini sebagai review, kontrol dalam hidup kita. Disinilah rahsia firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 59 surah 19, bahwa solat mengontrol hawa nafsu seseorang. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul nanti satu generasi setelah mereka, orang yang memperturutkan hawa nafsu. Akibat dari memperturutkan hawa nafsu ini paralel dengan adha'u as-salah, yaitu orang yang menyia-nyiakan 5 waktu salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah, orang yang menyia-nyiakan salat pasti nanti dia terakhir muaranya wattaba'u syahawat, memperturutkan hawa nafsu yang ammarah, hawa nafsu yang nafsu lawamah, yang zilih. Maka kontrolnya, penawarnya adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang yang masih berbuat fahsya, mungkin bukan salatnya yang salah, tetapi orang itu belum menjiwai nilai salat. Kemudian yang kedua, idza ahsasta bil qaswati wa su'il khuluq was shaqa wa 'adam at-tawfiq faraji alaqataka wa birraka bi. Ada orang dicoba oleh Allah dalam hidup ini, hati yang keras, qaswatul qulub. Ada satu nanti dijamin oleh Rasulullah, orang yang mudah masuk surga ada sifat layyin, lemah lembut dia, ramah dia, humble, tidak sama. Satu dari sifat sekian yang membuat orang cepat masuk surga. Pasrah, layyin, mudah, ramah, humble. Ada orang dicoba oleh Allah hati keras, berperangai usul, perangai akhlak yang jelek. Kemudian wa adam taufiq, hidup tak ada bimbingan, sengsara. Apa penawarnya? Faraji ala qataka wa birraka bi. Review kembali, tengok sejauh mana kau berbuat baik kepada emakmu, kepada ibu. Allahu Akbar. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kita kepada emak ibu kita, mendatangkan kemudahan, keberkahan, perangai akhlak yang mahmudah. Disitulah rahsia firman Allah, disitulah sirrul ayat, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dalam surah yang sama, surah Maryam 19 ayat 32. Aku diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik sebaik-baiknya biwalidati, kepada ibu saya. Memang ini kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Ujung ayat itu tengok, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian Allah tidak menjadikan saya orang yang sengsara dalam hidup, orang yang celaka. Berarti apa? Makna daripada ayat itu, madmunnya orang yang berbuat baik kepada ibunya, orang tuanya, mendatangkan keberkahan,
kemudahan dalam hidupnya, dalam dunia bisnisnya, dalam karirnya, dan seterusnya. Yang ketiga, idza sya'arta bid-dhiq wa dhamtu fil 'aish. Ada orang merasakan dalam hidup ini depresi, tertekan terus. Wa dhamtu fil 'aish, susah mencari ma'isha, pendapatan. Al-Quran memberikan nasihat dan kita yakin, karena yang berbicara bukan otak kita tapi iman di sini. Faraji alaqataka bil Quran. Review kembali sejauh mana engkau berinteraksi erat dengan Quran, muamalah bil Quran. Karena Quran diturunkan untuk menjadikan orang bahagia. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran supaya engkau celaka. Berarti Quran diturunkan supaya orang bahagia. Disitulah kemudian rahasia firman Allah dalam surah 20 surah Thaha ayat 104, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maksudnya ke Al-Quran dalam tafsir, dia dapat kehidupan yang sempit, jiwanya sempit, kehidupan susah, masalah, problem terus ada. Nauzubillah. Review Quran penawar. Quran akan melepaskan ikatan kesulitan dengan Al-Quran. Berkah Al-Quran, dunia dan akhirat keberkatan. Dan yang terakhir, idza ahsasta bi'adami sabab 'ala al-haqq wal ihtiram farad tamthilaka wa fi'laka lima tasma'uhu min al-mawa'id. Ada orang dicoba oleh Allah merasa kurang tegar, kurang sangat tegar di atas prinsip kebenaran. Ada kegelisahan, ihtiram, goncangan terus. Mau kemana saya? Apa penawaran? Farad tamthilaka wa fi'laka lima tasma'uhu min al-mawa'id. Tengok review kembali sejauh mana kita mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan dari Quran dan hadis yang kita dengarkan. Farazi tamthilaka wa fi'lataka lima tasma'u min al-mawad. Disitulah rahsia firman Allah dalam surah 5 surah An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasdida. Jika sekiranya mereka mengamalkan apa yang mereka dengarkan, kebaikan nasihat dari Quran dan hadis, sungguh itu menjadi modal kebaikan dalam hidup mereka. Wa asyadda tasbita, dan modal ketegaran mereka berprinsip dalam hidupnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sebelum ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan hidup kita hidup yang penuh dengan makna dan keberkahan, membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi agama kita, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi thumma ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi fa inna taqwa miftahus sa'adati wal falah fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين انصرهم نصرا عزيزا وارفع لهم راية كن لهم ناصرا اللهم أطعمهم فإنهم جائعون اللهم اسقهم فإنهم عطشان اللهم اكسهم فإنهم عريان اللهم عليك اليهود وعاونهم اللهم دمرهم تدميرا زلزل أقدامهم زلزالا شديدا اللهم مزقهم كل ممزق إنهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة